Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah qail fi kitabil karim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, khatib mengingatkan kepada seluruh hadirin dan khususnya kepada diri khatib sendiri untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat akan dibuat oleh kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam bulan Dzulhijjah, umat Islam di seluruh penjuru dunia dianjurkan untuk menjalankan amalan ibadah. Di samping ibadah wajib yang dilakukan setiap harinya, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Pertama, ibadah haji. Pagi ini umat Islam yang istata'ah, yang mampu, sedang berduyun-duyun dari Musdalifah menuju Mina untuk melempar jumrah, Aqabah dan tahalul awal. Setelah mulai kemarin siang tanggal 9 Dzulhijjah melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, berkumandang hampir di seluruh kawasan Masjidil Haram, kawasan yang membentang dari Arafah sampai Masjidil Haram. Secara hukum, ibadah haji merupakan hal yang wajib bagi yang mampu. Sesuai hal ini dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 96, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Anjuran ibadah yang kedua, yakni ibadah kurban. Ibadah ini berhukum sunnah ain bagi individu dan sunnah kifayah bagi anggota keluarga. Hal ini memiliki kaitan dengan ibadah haji yang bersumber dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hari ini, lebih 3000 tahun yang lalu, Nabi Ibrahim Khalilullah menjalankan praktek keagamaan yang penuh dengan nilai-nilai keilahian, ketauhidan, kesabaran dan pengorbanan manusia kepada Tuhannya. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat luar biasa.
Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 111, yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Nabi Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya di perintisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selain itu, yang lebih penting adalah bagaimana memetik pelajaran dari perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam kehidupan saat ini. Ibadah haji merupakan ibadah mahdoh yang bersifat fisik. Pelajaran yang bisa diambil dari ibadah ini adalah bahwa saat kita berkumpul dengan jutaan orang di tanah yang luas, kita merasa kecil. Dalam kondisi seperti itu, tidak pantas bagi kita untuk sombong. Kita membutuhkan orang lain agar kita bisa membantu kita dan agar orang lain tidak menyakiti kita. Tolong-menolong dan saling pengertian dibutuhkan dalam upaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa beribadah dengan baik tanpa ada sikap tolong-menolong. Sedangkan secara spiritual, apa yang bisa kita rasakan, apa yang bisa kita alami dan refleksikan di tanah suci saat kita betul-betul merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semestinya bisa berpengaruh kepada sikap dan perilaku kita, terutama dalam kehidupan bermasyarakat saat kita kembali ke tanah air. Dengan begitu, ibadah haji kita yang dijalankan akan memompa kita untuk lebih giat lagi dalam berjuang demi tegaknya kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban adalah dalam kehidupan ini tidak semata-mata hanya materi, tetapi ada yang lebih dari itu, yaitu spiritual. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa daging hewan kurban harus disedekahkan dan tidak boleh diperjualbelikan. Karena itu, dalam berkorban kita diajari bahwa dalam hidup ini semuanya tidak bisa sekedar materi, tidak sekedar dihitung dengan uang. Semuanya selalu diperhitungkan. Jika tidak memiliki uang, tidak punya kehormatan, sehingga tidak mental. Padahal uang bukanlah segala-galanya, karena ada yang lebih dari itu, yaitu spiritualitas. Spiritualitas yang berasal dari kata spirit, yang berarti semangat. Semangat untuk berkorban, berjuang melakukan sesuatu pekerjaan, tidak sekedar mencari harta benda. Contoh yang paling gampang berkaitan dengan spiritualitas bisa kami sebutkan di sini. Ada seorang yang berjualan makanan. Ia mengatakan, saya tidak jualan, merasa tidak enak. Sebenarnya jika tidak berjualan saya sudah cukup, tetapi jika tidak berjualan saya merasa tidak enak.
Karena pelanggan saya nanti akan makan apa dan makan di mana dan seterusnya. Inilah contoh sederhana dari nilai-nilai spiritualitas yang tinggi dan materialitas. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Demikian khutbah yang saya sampaikan. Semoga ibadah yang sedang dijalankan oleh para jamaah haji di tanah suci bisa menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, dan ibadah kurban yang akan kita lakukan terhitung sebagai amal yang bisa membawa kita menjadi manusia yang tidak hanya sekedar bersikap materialistis, tetapi juga memiliki jiwa spiritualitas yang tinggi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka wal abdar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bina ayati dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullahu ala tawfiqati wa idnai wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i wa ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim katsira. Amma ba'du fina ayyuhan nas ittaqullaha bima amara an taqwa'na wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri fiha bi nafsihi wa sani bi malaikatihi wa qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa radhiyallahu anil khulafa'i rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa man tabi'ahum sahabat wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun. Allahu 'alim.